yang kami hormati perwakilan dari manajemen sekolah, yang kami hormati narasumber dari RSC Menur. Marilah kita lanjutkan seminar untuk siang hari ini dengan tema permasalahan kesehatan mental di sekolah beserta penyelesaiannya dengan pembicara atau narasumber Dr. Ivana Sayogo SPKC KAS. Kepada yang terhormat Dr. Ivana dipersilakan. Bapak Ibu selamat siang. Sudah selesai istirahat? Saya tadi dibisi sama teman-teman. Dok, ikan cepat, ikan gabus. Sambungannya? Gue ngerti kok. Oke, hari ini saya nggak panjang-panjang. Ini waktu yang buat orang ngantuk, tapi paling tidak kita mesti belajar sama-sama supaya remaja atau anak didik kita itu bisa tertolong gitu ya Bapak Ibu. Perkenalkan saya Ivana, saya masih dirawat di Rumah Sakit Jiwa Menur begitu. Tapi rawat jalan begitu. Nah, saya sehari-hari memang banyak di poli jiwa anak dan remaja. Karena sesuai dengan akademis yang saya ambil yaitu untuk psikiater di konsultan anak dan remaja ya. Jadi era sekarang itu menjadi era yang mengejutkan. Jadi terkejut-kejut gitu, kejang-kejang gitu, kok banyak sekali kasus-kasus yang membuat kita jadi melongo. Oh, sok si remaja kita kayak gini. Oh, sok si anak didik kita kayak gini. Zamanku biyen nggak ngono gitu ya. Tapi kenyataannya seperti itu. Tetapi mereka-mereka yang lulus, yang artinya dalam arti mereka bersekolah, mereka mengalami kondisi kesehatan jiwa yang bermasalah juga, mereka bisa lulus sekolah, ada yang diterima di fakultas tertentu di kota Surabaya dengan beasiswa. Wah, itu surprise banget bagi saya. Meskipun anaknya kemarin baru datang dan masih dengan tangisan-tangisannya gitu ya, karena dia baru punya pacar online, 3 bulan pacaran, katanya pacarnya itu dari Bali, terus magang atau sekolah di Jepang begitu loh, kecelakaan di Jepang. Entah dia ditipu atau dia diapain, saya juga nggak ngerti, karena nampaknya berusaha mengkontak si pacar ini nggak bisa. Alasannya HP itu diblokir. Bagi kita kan masih mikir tuh lapor diblokir ya. Kalaupun dia meninggal, ya pasti keluarganya yang buka. Kenapa diblokir? Betulkah ke Jepang? Silakan jawab sendiri. Oke, next slide. Bapak Ibu, sebelumnya saya akan memaparkan sedikit data, begitu ya. Data ini membuat kita melek. Memang data ini bukan data di tahun 2024. Tapi data di tahun 2021, waktu COVID ya. Jadi potret remaja kita di tahun 2021-2022 ini beberapa penelitian yang dilakukan itu mirip-mirip gitu ya, mirip-mirip. Nah, kalau UNICEF itu mengatakan bahwa 1-5 orang usia 15-24 tahun, kan SMP, SMA, kuliah, ya, itu menderita atau mereka itu pernah merasakan depresi atau kurangnya minat melakukan kegiatan. Nah, kemudian nurun Indonesia mengadakan penelitian untuk adolescent, remaja, dikatakan bahwa 1 dari 3 remaja, lu tambah sedikit. Kalau dunia ngomong 1 dari 5, Indonesia 1 dari 3. Ya, itu mengalami masalah kesehatan mental dalam 12 bulan terakhir 1 tahun. Kemudian psikolog ngomong bahwa dari remaja itu 21% pasti pernah melakukan self help. Nah, ini saya compare, saya melakukan penelitian, next slide. Saya melakukan penelitian bersama dengan, next slide lagi. Nah, ini ya, bersama dengan Dr. Puspa waktu itu di salah satu sekolah SMK, tapi di Kabupaten Malang ya. Di SMK di Kabupaten Malang sama ternyata. Jadi ada 21%, 25% dari seluruh siswanya yang jumlahnya waktu itu
1.700 sekian siswa. Dari 1.700 itu yang membalas atau mengisi Google Form itu 1.200 sekian. Nah, dari 1.200 yang mengisi kuesioner itu, lapisan depresi, lonely, self-harm, 25%-nya saling terkait, punya masalah, mulai depresi ring, sedang, sampai self-harm. Itu di SMK, di kota lain di luar Surabaya. Nah, slide sebelumnya. Nah, menurut saya akhir-akhir ini Indonesia pun darurat, bukan lagi narkoba. Ya, daruratnya adalah darurat untuk kasus bunuh diri. Pak Ibu rame ya bunuh diri. Satu masa kami di Menur itu lewat IGD itu pernah menerima 6 pasien dalam satu hari yang sama, jadi berurutan, mulai jaga siang sampai jaga malam itu. Mereka yang hadir adalah mahasiswa semester akhir yang melakukan percobaan bunuh diri karena skripsinya belum selesai. Zamannya kene biyen kan lapo sih ngono biyen. Digarap ae, selesai nggak selesai, pokoknya dikerjakan. Zaman sekarang nggak begitu ya. Nggak begitu ya. Next slide. Next slide 2. Ini ya. Ternyata kalau ngomong kasus bunuh diri ini kan perilaku yang tampak gitu ya. Di belakangnya ada apa sih? Nah, itu yang kita nggak tahu. Jadi sebuah perusahaan komersial yang menjual alat-alat hubungan seksual gitu ya. Jadi ya, mereka mencoba melakukan penelitian Bapak Ibu. 2019 ini, belum Covid ya. Ternyata 84% itu remaja 12 sampai 17 tahun itu belum mendapatkan edukasi seks. Itu saya ya cukup miris ya, karena remaja kita, ada teman Opjin, spesialis kandungan mengatakan gini, sekarang pernah dengar nggak vaksin HPV, Human Papilloma Virus? Pernah ya? Dengar ya? Sekarang ibu-ibu kalau melakukan pap smear, mohon melakukannya yang ada strain HPV-nya. Ada sekarang pap smear yang kalau dulu cuma kuman-kuman biasa, sekarang sertakan yang ada HPV-nya, karena di situ nanti kita bisa tahu apakah kita sekarang ini sedang ada pre-sin gitu ya, jadi pre-cancer jadi deteksi dininya lewat pap smear. Apakah ada pre-cancer untuk kanker serviks? HPV ini dulu 12 tahun ke atas vaksinnya, karena ada mereka yang menikah usia dini ya, SMP selesai wes kawin wae di satu suku tertentu. Bapak Ibu tahu sekarang 9 tahun sudah dihabis. Tambah lama tambah turun usianya, tambah muda. Pasien saya yang terkecil yang punya pengalaman seksual online itu adalah usia 8 tahun. Tapi terpaparnya ya 8 tahun itu kelihatan dan datang ke saya. Terpaparnya 5 tahun. Terpapar loh itu ya. Tambah ngeri kok Indonesia ini ya. Oke, next slide. Slide ya. Nah, data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dia mengungkapkan bahwa tahun 2021 tuh remaja itu menguasai era digital, laptop dan lain-lain, mau mengakses gampang ya, pornografi, wah semacam-macam gak karu-karuan dapatkan. 66,6 laki, 62,3% anak perempuan itu menyaksikan kegiatan seksual lewat online. Bapak Ibu kalau tahu gitu, mereka bisa nyebutkan mulai X sampai 9X gitu ya. Mereka tahu aksesnya itu dari mana. Kita yang mendengar itu cuma melongo-melongo. Kenapa kok bisa begitu? Dan data lain mengungkapkan bahwa 34%, 25% anak terlibat pornografi dan mempraktekkan langsung kegiatan seksual. Ini yang nanti larinya ke seksual online behavior ya. Jadi video call seks gitu-gitu itu dilakukan mereka. Nggak dibayar. Bahkan satu pasien saya, yang pasiennya Mbak Ella, itu ngomong begini kemarin keluarganya, kakaknya kemarin kontrol ke saya ngomong gini, aduh dok, ini adik saya nih, aduh nggak karu-karuan sekarang.
aku mau ke Bandung. Loh, kamu nggak punya uang, gimana caranya kamu dapat uang? Ayah ibunya kan pastinya nggak mau kasih uang kan, karena anaknya keloyongan kemana-mana. Gampang, aku tak VCS saya. Setiap VCS aku minta bayaran, tas 100.000, 500.000. Hanya untuk dapat uang sangu beli tiket ke Bandung. Terus kamu ke Bandung ngapain? Ya aku mau cari cowok. Santai, dan rasanya nggak ada beban begitu ya. Dia nggak mikir kalau satu saat itu tubuhnya bisa dihinggapi HIV AIDS ke kondiloma akuminata ke, nggak tahu, santai aja. Dan malah ngajari kakaknya, mau tak kamu? Nggak mau, kamu sama temanku dulu, nanti dapat uang. Menyebutkan 38 dan 30% anak pernah mengirimkan foto kegiatan seksual melewati daring. Jadi foto kegiatan seksual itu jangan kaget kalau mereka punya satu akun tertentu yang nanti foto separuh dikirim gitu ya. Pap, foto pap ya. Itu Bapak Ibu mesti paham ya. Jadi jangan sampai opposite pap itu ya. Ngerti kira-kira PAP atau PUB gitu kan. Gitu ya. Next slide. Oke. Ya. Nah ini ya, 44% memang menggunakan akses internet untuk pornografi. Bapak Ibu, kok bisa ya mereka itu ya? Dan nanti satu pasien yang terakhir kami rawat itu sekitar usia 11 tahun gitu. Anak ini memang marah-marah, tidak karu-karuan karena HP-nya diambil oleh orang tuanya. Bapak ibunya mengatakan ini keterlaluan dok, main HP sudah nggak tahu waktu, terus saya diambil marah, saya dipukul. Si bapak sama ibu akhirnya dimasukkanlah ke Menur. Kami di Menur punya ruang rawat inap anak dan remaja ya sejak Desember kemarin. Nah dari sana baru kita cerita punya cerita dia begini. Baru terbongkar kalau anak ini suka nonton video porno. Kecil, polos mukanya, wajah tanpa dosa gitu ya. Jadi nggak nyangka kalau kita itu dipikir kita kecanduan karena main game online. Gitu. Ternyata tidak. Loh terus gimana Le caramu main atau caramu nonton seperti apa? Ya saya diajak teman saya di kamarnya tutupi selimut gitu kan, ngeruntel 3 anak barengan nonton. Taunya gimana? Si waktu nonton ini, wih, yang ini teman yang bawa videonya, ini pasien saya, nah ini ada temannya yang lain. Wih, mudah buanter kan ngomong kayak gitu ya. Ibunya denger. Ibu yang punya rumah ini dengar, apa itu? Seperti teriak gitu. Langsung, kamu nih nek rame kok ini lah ketemuan gitu. Dan itu bisa akses macam-macam Bapak Ibu. Dia ngomong ke kami gitu, dok, itu kan ada ya XXX gitu ya. Terus aku pernah nggak salah mencet dok, XX 9 kali, wih serem loh dok. Seremnya seperti apa? Kita sudah bisa bayangkan gitu, otak yang belum matang ya dipaksa untuk matang gitu, dipenyet sisa gitu kok gak ambiar kayak gitu itu. Dan itu terbawa nanti sampai dewasa kalau kita nggak hati-hati. Ini yang terjadi. Next slide. Itu fakta ya. Dunia pendidikan kita ini sedang berjuang untuk 3 hal ini. Benar ya, waktu itu saya kalau nggak salah pernah ketemu Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Pak siapa itu? Ya, itu ya. Beliau mengatakan, dok kita ini sedang berjuang untuk hal ini. Perundungan, intoleransi, dan kekerasan seksual. Dan kekerasan seksual ini di mana-mana. Jangan menganggap kekerasan seksual itu cuma kontak seksual saja. No, kekerasan seksual itu bisa macam-macam. Mau verbal, mau dibully secara seksual, itu macam-macam. Ya, next slide. Dan remaja kita ini atau bahkan kita sendiri yang sudah ikut arus, remaja kita itu dihadapkan kepada 3 hal ini. Hedon, pokoknya aku seneng, kita lakukan. Seperti contoh pasien saya tadi. Kok bisa kamu mau melakukannya dengan supir Grab? Ini orang yang sama ya, jadi perjalanannya, dinamikanya. Kok bisa kamu mau melakukan dengan supir Grab? Ya nggak apa-apa dok, kamu dibayar apa? Nonton bioskop. Nonton bioskop, imbalannya itu. Nah nanti teman sopir Grab ini kan pasti punya kenalan kan, chatting lagi. Begitu lagi dengan orang yang berbeda, tapi sama-sama sopir Grab, bayarannya apa? Nonton bioskop kan.
sebegitu mudahnya dia menjual dirinya tanpa ngerti dampaknya. Ya, aibnya jadi kebanggaan. Sekarang bapak ibunya sudah tidak berdaya, mau ngomong apa lagi? Bisanya cuma nangis, ngelus dodo, gak iso popo, berharap anaknya satu saat berubah. Stres, bapak ibunya stres banget. Dan mereka nggak percaya Tuhan akhirnya. Meskipun tampilannya seperti orang beribadah. Di mana Tuhan dok waktu saya seperti ini? Di mana? Saya susah di mana Tuhan? Nggak ada. Saya tahu Tuhan itu ada, ngomongnya begitu ya. Tapi di mana ketika aku susah? Lalu sing susah dia sing gawe dhewe nyalakno Tuhan, kan gitu ya. Next slide. Ini kondisi remaja kita ya Bapak Ibu. Nah, kalau dipikir-pikir, salah tak internet itu? Salah ya? Ngapain ada internetnya? Enggak ya Pak ya? Apakah itu sebuah gaya hidup? Apakah itu sebuah kebutuhan? Memang kalau mau ngomong internet sebenarnya perilaku-perilaku seperti ini kalau di dunia barat sudah lama terjadi. Sudah lama terjadi. Hanya masuk ke Indonesia ini delay, ya delay. Jadi ketika kita kaget-kaget itu di dunia barat sudah mulai berubah. Propaganda tentang LGBT memang banyak, tapi ini merambah ke area Asia. Sedangkan di sana sudah lebih apa ya, istilahnya mereka lebih aware ya, lebih bisa meskipun masih ada. Apalagi dengan tayangan-tayangan, waduh transgender paling cantik di Thailand. Pernah nggak dengar itu? Ayu ya, wah awak dewe kalah ya. Wah ayu, nggak tahu habis berapa ya. Menikah dengan orang kayanya Thailand. Transgender satunya muncul, menikah dengan orang kayanya China. Dan orang kaya China ini udah punya anak, menikah resmi dengan perempuan, diceraikan hanya untuk hidup dengan transgender. Lalu kualik-kualik tuh dunia ini. Ya. Kecanduan ini seperti apa sih gitu ya? Kalau kita ngomong ini kriteria kalau kita sebut ya. Kalau kita sebut itu ini kriteria kecanduan itu ada berapa sih? Maksudnya pertama kali bermain internet saat usia di bawah 8 tahun. Tanpa pendampingan. Sekolah ya apa ya? Sekolah dengan pendampingan gitu. Jadi khusus untuk sekolah ya. Nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri. Next slide. Nah, yang disebut kecanduan internet, ayo siapa yang suka Shopee 7788 atau setiap hari gitu ya Bapak Ibu. Ini jenis-jenis kecanduan internet ya. Kecanduan internet itu terdiri dari media sosial, cybersex, cyberporn, belanja, judul, oke, game online. Judul nanti kaitannya sama pinjol. Makanya kenapa marak sekali seperti itu, karena ini konsepnya adalah kecanduan. Kecanduan itu kan impulsif ya, perilaku yang coba-coba. Aduh gak ada duit aku, ya apa ini bayar sekolah anak-anak piye iki, ya apa ini, wis tak coba nyilih, cekling satu kali minjem kok enak ya, dapat uangan tak bayar ya. Terus dari perilaku coba-coba akhirnya jadi habit, itu konsep kecanduan. Impulsif menjadi kompulsif. Kalau Bapak Ibu tahu OCD, Obsessive Compulsive Disorder, cuci tangan bolak-balik, sudah sampai di sini masih ingat aduh kompor di rumah ini sudah tak matikan belum ya pulang ya muter lagi sampai sini tenang nih wis mari tanpa gerak tak gembok muter lagi ya, itu OCD, Obsessive Compulsive pikirannya. Tapi ini impulsif, kompulsif, artinya perilakunya itu coba-coba sih enak yang mana, oh ini yang enak ya udah aku pakai aja. Seperti kasus tadi, ada seorang anak ini usianya 22 tahun, sebenarnya dia kuliah semester 4 lah, tapi cuti 1 tahun ini karena anak ini nggak bisa konsentrasi kalau kuliah. Ternyata dia nggak mau mandi kalau masuk kelas itu, nggak mandi, kempro, bau, ya pakai baju kuliah juga nggak ini. Lalu di rumah itu karena orang tuanya sudah meninggal, ibunya meninggal di tahun 2022,
ibunya meninggal. Nah, sejak ibunya meninggal ini mulai terjadi perubahan perilaku, itu tidak ditangkap oleh kakaknya. Kasihan. Jadi sudah hampir 2 tahun ini dia gelandang. Gelandang itu tinggal di rumah kosong, di sebuah perumahan, ngumpulin sampah. Ngumpulin sampah buat apa, Mas? Kalau diajak ngomong masih oke, tapi lompat-lompat. Buat apa, Mas, ngumpulin sampah? Kardus dong, tak jual. Benar ya, tak jual, uangnya buat aku makan. Ternyata tidak dipakai makan. Minum arak, apalah. Nah, itu yang terjadi. Jadi, terus saya tanya, lah kenapa kok jadi seperti itu ya? Dia dikasih HP main game online, tapi dirusak HP itu. Tujuannya apa? Kalau dia rusak, dia dapat yang baru, ini dijual. Jadi itu mempengaruhi gaya hidupnya. Saya tanya, kamu pernah nonton film porno nggak di situ? Ya pernah. Nah, kalau dia jadi jelek, awal masih oke ya, masih bisa nalar. Lama-lama kalau jadi jelek, itu yang namanya psikotik. Maka anak ini ketika jadi psikotik, hari ini yang baru saya temui, pikirannya itu mikir gini loh, saya itu diperkosa seseorang oleh orang yang homo, suka laki, LSL ya, LSL itu laki suka laki. Orang ini homo, memperkosa saya diculik. Jadi keluhan dia datang ke sini adalah dia merasa diculik. Padahal kata kakaknya, sopo sing nyulik loh, wong dia loh. Dalam tanda kutip bambung gitu istilahnya, bambung. Nggak mau tinggal di rumah, tinggalnya di rumah kosong. Nggak mandi, mukanya hitam legem. Karena nggak pernah ya jalan terus gitu. Dia merasa bahwa dia dilecehkan secara seksual. Akibat apa? Oke, next slide. Nah, ini kriterianya ya Bapak Ibu. Ingat, kalau namanya kecanduan internet, ibu bapak harus berpikir beberapa item itu bila mengalami 5 atau lebih gejala di atas dalam waktu 12 bulan, 1 tahun. Kalau belum 1 tahun 6 bulan ya belum sebutannya kecanduan internet. Berapa jam sih yang boleh dipakai? Kalau menurut kriteria itu 20 jam per minggu. Kita aja bisa 20 jam per hari. Ini per minggu, di luar kegiatan pekerjaan, di luar kegiatan sekolah, ya itu 20 jam per minggu, itu yang ideal. Tapi apakah bisa? Orang ngumpul sekarang aja di meja makan ya nomor 1 foto, nomor 2 chat dan lain-lain ya. Jadi ini boleh dibaca. Next slide. Realitanya, bisakah berhenti? Remaja itu realitanya gini, kalau menghadapi seperti itu, bisakah dia berhenti membandingkan dirinya dengan orang lain? Aku pengen loh Bu, 17 tahun itu dirayakan ulang tahunku di hotel berbintang. Ibu kaget langsung. Besoknya konsul kan, waktunya jadwalnya konsul. Oh ya apa gitu dong. Hotel berbintang, aku dodolan mari masih kena hotel berbintang piye. Ngobrol, anaknya ngobrol, tanya, kenapa tadi kok kamu kepingin? Ya seneng ya 17 tahun itu dirayakan rame gitu ya, seneng ya. Siapa kira-kira yang kamu mau undang? Ya ada dong teman-teman saya. Oke, di mana kamu mau merayakan di mana? Di hotel ini. Oh ya. Tahu harganya berapa? Nggak tahu sudah. Loh, kok terinspirasi kamu mau merayakan di hotel itu gitu, kenapa? Oh ya kemarin saya lihat TikTok dong. Ya, saya lihat medsos, ada artis siapa yang dia sukai gitu kan. Itu loh di sana dong. Oh iya. Artis sampai ibumu piye bedane? Cengir gitu katanya ya. Jadi seperti itu. Apakah hidup hanya melulu tentang pendapat orang? Ini sering ya, banyak. Saya punya pasien dari awal cerita sampai akhir kalau konsultasi isinya cuma satu kalimat. Aku mau bunuh diri dong. Dari awal sampai mau pulang, ceritanya itu seperti dukun menghipnotis gitu. Tatap mata saya gitu ya. Jadi, aku mau bunuh diri. Kenapa kamu mau bunuh diri? Ya dia selalu membandingkan dirinya dengan ketiga kakaknya. Karena kakaknya ini bisa sekolah di luar negeri, nggak usah bermasalah seperti dia, aku harus minum obat, mereka tidak, aku capek terhadap hidupku.
Padahal ya tidak ada yang menuntut, orang tua tidak pernah menuntut dia. Ya dia mengakui, orang tua saya support, teman-teman saya mau menerima saya apa adanya, pacar saya support. Sebenarnya aku ini opo sih dok? Gitu ya. Lama pertemuan baru kemarin dia bilang lagi, aku ini memang mengeraskan hati untuk tidak mau berubah. Ada apa? Mereka nggak pernah puas dengan hidup, menghabiskan begitu banyak waktu mengkhawatirkan masa depan sehingga sering melewatkan apa yang terjadi di masa sekarang. Itu remaja kita sekarang. Tetap ada pelaku dan korban dari bullying, dan bisakah berhenti overthinking? Realitanya itu kayak gitu remaja kita. Next slide. Nah, kalau sudah begitu kan mereka tidak bisa ngomong nih. Mereka tidak punya teman curhat. Papa mamaku repot dok, kasihan. Nanti kalau diceritai malah kepikiran. Saya nggak punya teman curhat, saya nggak tahu caranya. Saya melihat di satu medsos cara-cara mengungkapkan perasaan tanpa menyakiti orang lain. Jadi apa? Ini yang dilakukan. Akhirnya saya berpikir, self harm ini sebuah tren atau disorder, atau tren yang lagi marak, ataukah dia sebuah gangguan? Self harm itu menyakiti diri sendiri ya, tanpa niatan bunuh diri, itu self harm. Dan bentuknya macam-macam ya Bapak Ibu, bukan hanya kalau kita mengenalkan barcode ya barcode ya kenal ya, yang diiris-iris sudah kan. Tapi yo macam-macam yang lain, tidak mau makan, overdosis kalau minum obat, ada yang berusaha overdose dengan cara minum vitamin 90 tablet, vitamin 90 tablet ya. Ada yang sengaja melukai diri, kalau sakit nggak mau sembuh, tahu jalan itu berbahaya dan kamu bisa celaka, ditabrak ya. Atau perilaku seksual, melakukan hubungan seks dengan orang yang tak dikenal ya berganti-ganti, itu perilaku self harm ya. Next slide. Kalau begitu mengapa sih melakukan self harm? Ketika saya tanya kepada pasien saya, kenapa kamu melakukan self harm? Dia pilih nomor 5 dan 6, karena aku punya hambatan mengekspresikan emosi dan menyalurkan rasa sakit secara psikologis, serta aku menghukum diriku sendiri. Kok bisa kamu menghukum dirimu sendiri? Karena dari kecil, kalau saya salah, papa mama itu selalu pukul saya, pakai kayak model spatula, kayak sutil yang dari kayu itu, selalu. Pokoknya dia nangis, dia apa rewel, dipukul. Nah, ketika dipukul, di dalam konsep pemikirannya begini, oh aku salah ya, kalau salah aku harus dipukul. Maka dia menyakiti diri, oh aku salah ya, aku jadi beban. Kakaknya itu tidak sengaja ngomong, kamu ini loh beban aja untuk keluarga. Kamu masuk rumah sakit sekarang ini, percobaan bunuh diri, minum 40 kapsul paracetamol. Melakukan percobaan bunuh diri, terus dibilang, kamu itu loh, kali ini masuk rumah sakit itu tidak ada biaya dari asuransi. Jadi ini bayar tunai, kamu jadi beban untuk keluarga. Nah, waktu saya konfirmasi ke ibunya, Bu, memang tak kakaknya ngomong jadi beban? Anak ini kan sensi banget gitu ya. Ya sebenarnya bukan maksudnya ngomong dia beban sih dok, tapi dia nangkepnya begitu. Akhirnya dia menghukum dirinya sendiri. Aku nggak tahan dok. Nggak punya silet, tangannya ini yang dipakai sampai lecet. Orang kita ketusuk, peniti sedih kita kain-kain ya, ini apalagi itu nggak sakit sama sekali. Aneh. Beberapa hal, ada trauma masa kecil, ada mereka tidak punya contoh untuk menyampaikan masalahnya, ya mengekspresikan masalahnya, nggak punya contoh ya. Next slide. Nah, kalau begitu saya cuma mau menjelaskan begini, kalau begitu apakah self harm ini tergantung dari dia punya masalah atau tidak? Tidak Bapak Ibu. Self harm itu ada masalah di dalam otak kita, yang tadi saya sebut impulsif kompulsif. Jadi self harm ini sepertinya atau sama dengan kerjanya sama dengan orang kecanduan. Self harm seneng loh, stres dikit, aduh dok aku ini ya apa ya dosen pembimbingku ini, aduh kok salah-salah terus, aku ini bodoh, aku ini gini-gini, aku kepingin self harm ya dok, aku kepingin self harm. Terus kamu lakukan apa? Sudah aku tahu aku harus bertobat dari self harm, maka aku melakukan merajut gitu ya. Jadi merajut itu sampai
Sticknya tuh ditekankan di tangannya sampai begitu rupa yang kita ini sudah kesakitan dia ya. Jadi dia membantel bikin tas itu sampai berapa jam selesai hanya untuk mengalihkan dari self. Ada banyak cara terjadi ya. Tetapi apa yang terjadi di otak kita? Bapak Ibu sekarang kan duduk ya, nggak ada yang gelisah ya, nggak ada yang umek kanan umek kiri kan? Kenapa kok nggak ada yang gelisah? Apa yang terjadi di pantat kita masing-masing bisa duduk tenang? Itu sebenarnya tidak sama dengan ini. Ketika Bapak Ibu duduk, Tuhan itu menciptakan supaya kita bisa konsentrasi adalah adanya endorfin. Endorfin itu morfin yang alami yang diproduksi oleh tubuh kita. Jadi ketika kita duduk sudah nyaman tempatnya, maka endorfin itu dikeluarkan supaya kita nyaman, supaya kita nggak banyak gerak, supaya kita ini bisa konsentrasi dan bisa bekerja, bisa sekolah dengan baik. Sama. Ketika anak itu melakukan self harm, mereka itu rasa nyerinya minimal ya, ambang rasa nyerinya itu pendek Pak. Sama seperti orang-orang schizofren. Orang-orang schizofren itu ya kalau Bapak Ibu bahasa awamnya orang gila. Orang gila itu mereka itu kenapa bisa jalan berapa kilo tanpa capek, tanpa sakit. Kakinya nggak pakai alas loh, tapi mereka bisa jalan terus, nggak ada sakit. Karena hipoanestesia. Jadi rasa nyerinya itu sudah rendah Pak. Makanya kenapa saya jadi ketika dapat kasus ada seorang dengan schizophrenia, laki-laki bisa memotong penisnya sendiri, itu nggak sakit. Baru jadi Jumat jam 12 dia potong, baru ketahuan maghrib, bayangkan. Baru ketahuan maghrib itu dengan darah yang sudah berceceran, tidur di kamarnya, diem. Tidur di kamarnya diem, yang ketahuan yang tahu itu ibu kok arek iki gak metu-metu ning endi yo. Tumben biasanya dia akan ngaji, sholat Jumat dan lain-lain, kok sepi. Dibukalah kamarnya. Kan pakai sarung tuh. Wah, genangan airnya itu banyak. Kenapa? Karena memang hipoanestesia. Jadi kenapa anak-anak dengan self harm itu sewenang sekali meskipun itu dalam ya, sampai mungkin hampir bisa dikatakan mau bunuh diri. Iya, karena mereka anestesinya sudah jelek, tidak punya rasa sakit. Nah itu terulang kan gitu. Ini yang keluar ya. Ada regulasi emosi, lego, wis lihat darah, lega kalau sudah melakukan, lega kalau sudah ini, meskipun itu sifatnya temporary sementara. Next slide. Oke, ini ya jenis-jenisnya ya Bapak Ibu. Jenis-jenis ini ingat bukan hanya sekedar barcode, tapi self harm itu macam-macam. Mulai olahraga berlebihan itu juga self harm. Diforsir tubuhnya, tidak tahu sampai apa, tapi itu juga melakukan hubungan seks yang tidak aman. Satu pasien kami yang kami tangani dengan Mbak Nisa gitu ya, itu dia mengaku ke saya 1 bulan 4 minggu, tiap minggu ganti pasangan. Aku ke psikolognya 2 bulan, bayangkan 2 bulan itu 8 minggu, 8 minggu dengan pasangan yang berbeda. Kenapa? Karena dia tidak tahan dengan pekerjaannya, dia diangkat jadi supervisor, tetapi dia merasa tidak mampu dengan kondisi pekerjaannya dan dia bingung harus bagaimana. Bapak ibunya menuntut dia harus menikah karena sudah waktunya, tetapi mereka mengatakan sudahlah aku mau menikah, oke, dengan biaya sekian tidak bisa, kamu harus menikah yang mewah. Susah ya, jadi dia melakukan seperti itu. Next slide. Ini jenis-jenisnya. Ini ciri-cirinya, Bapak Ibu nanti bisa baca juga. Dalam setahun terakhir, individu dalam lebih dari 5 hari, paling sedikit 5 hari, sengaja melukai diri sendiri. Jadi 1 minggu, anggap aja. Dalam setahun terakhir, semua dikriteria dalam 1 tahun. 1 tahun terakhir melakukan lebih dari 1 minggu, berturut-turut dan menimbulkan duka. Ya, ini kriteria nanti bisa dibaca sendiri. Next slide. Nah, kalau begitu, maka kalau sudah mulai tampak tanda-tanda kelelahan mental, Bapak Ibu mesti aware ya. Jika mulai tampak kelelahan mental seperti mulai sering kurang fokus, pikirannya mudah teralih, sulit konsentrasi, emosinya labil, bangun tidur sudah rasanya
badan ini capek semua, mudah tersinggung, sedikit-sedikit nyalakan orang, sedikit-sedikit nggak benar gitu ya. Kemudian tidak peduli, merasa tidak ada yang perlu diperjuangkan, nggak tahu mau ngapa-ngapain, madesu, semua itu ingat ini. Kalau ini menjadi disorder, maka kita harus tahu definisi disorder. Next slide. Jadi, menurut pedoman penggolongan gangguan jiwa, namanya disorder atau gangguan, itu kalau sudah ada gejala klinis yang bermakna, berupa pola perilaku dan pola psikologis yang menimbulkan penderitaan atau distress, dan menimbulkan ketidakmampuan. Jadi Bapak Ibu, O, D, G, J itu bukan orang dengan gak jelas gitu ya, tapi orang dengan gangguan jiwa. Gangguan jiwa ini bukan skizofrenia. Kalau skizofrenia ada istilahnya lagi, ODS, orang dengan skizofrenia. Singkatan ini resmi dari Kemenkes. Kalau orang dengan bipolar ya sebutannya ODB, orang dengan bipolar. Artinya kalau ODGJ itu orang dengan gangguan jiwa. Gangguan jiwa itu ada 100 macam diagnosis. Termasuk di dalamnya self-harm, kecanduan internet. Itu orang dengan gangguan jiwa loh ya. Dan memang nggak jelas akhirnya ya toh, nggak ngerti mau seperti apa ya. Definisi ini perlu diingat ya Bapak Ibu. Nah, terus mari gitu, aku nggak disorder tapi aku punya masalah. ODMK, orang dengan masalah kejiwaan. Jadi dia keuangan. Oh iya Bu, benar. Orang dengan masalah keuangan. Betul. Tapi jangan jadi gizi loh Bu. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau sudah seperti itu Bapak Ibu tinggal ingat aja definisi. Kalau sudah terjadi perubahan perilaku, misalkan sama supervisor atau sama kepalanya, dikasih surat peringatan, ingat itu, hati-hati. Kenapa ya? Jadi jangan cepat-cepat menyalahkan lingkungan, lu gara-gara dia aku nggak bisa bekerja cepat, gara-gara ini. Koreksi dulu, ada apa kita? Apakah ada problem kesehatan yang lain kayak kurang konsentrasi dan lain-lain? Kalau depresi gimana? Kalau dia memang sedang banyak pikiran, punya pacar, calon mertuanya sudah mendesak untuk menikah karena usia, ibunya bayari utangi ibu bayari utangi bapak misalnya. Kan kalau kita nggak tahan ya bisa stres beneran ya. Next slide. Ini ya definisi ini perlu diingat. Next slide. Nah, ini beberapa problem psikologis yang akan muncul. Kita pun bisa Bapak Ibu. Maka saya membedakan antara problem emosi, perilaku, cemas, dan gangguan yang lain. Kalau kita ngomong problem emosi, namanya mood emosi, pasti cuma depresi sama manik. Dua itu, gangguan mood itu. Nanti di sini bisa macam-macam. Depresi, ya kita tahu lah depresi males ngapa-ngapain. Tapi pada remaja sebaliknya ya, malah tidur atau makan tambah banyak. Itu bisa. Kalau Bapak Ibu yang sekarang gampang stres, stres sudah makan, ingat hati-hati. Itu cara kita sih sebenarnya, coping kita untuk menyelesaikan masalah. Tapi ada orang-orang tertentu yang depresi jadi gak karu-karuan nanti. Larinya ke self-harm, akhirnya suicidal gitu ya. Tetapi ada juga yang namanya manik. Jadi depresi itu lawannya manik. Manik itu seperti punya energi berlebih, energinya luar biasa berlebih. Kalau tidur itu jam tidurnya dibatasi, kenapa? Karena harus menyelesaikan ide-idenya. Aku punya ide ini harus selesai. Nah, aku tidur nggak bisa selesai. Nah, itu manik ya. Energinya lebih. Belanja tidak jelas, dibagi-bagi, uang dihambur-hamburin. Kalau yang kita yang terima ya oke aja ya. Deket-deket aja sama mereka manik ya. Ya beneran loh. Kamu kira dibelikan beneran. Padahal ini kartu kreditnya golong terus. Ya, golong terus. Itu fase manik. Itu yang terjadi ya. Bapak Ibu mesti pahami hal-hal tersebut. Oke, next slide. Bagaimana menolong mereka? Ya. Next slide. Bapak Ibu tetap perlu memahami temperamen anak. Temperamen beda dengan karakter. Temperamen itu watak bawaan orok. Wis dari sononya kayak iso diotik-otik ya. Kita punya temperamen, tapi kita menjadi kepribadian yang lebih fleksibel itu berdasarkan karakter terbentuk oleh pola pengasuhan.
Nah, temperamen anak ini ada anak yang mudah sekali, ada anak yang susah sekali, ada anak yang perlu tarik ulur, slow to warm up. Harus pelan-pelan diberitahu, baru dia harus dipanasi di sepeda motor itu ya, dipanasi di lagi gitu. Ada tipe-tipe ini kita harus tahu. Kenapa? Karena ketika kita menghadapi anak-anak seperti itu, kita kan mesti tahu anak ini stylenya kayak apa. Mungkin kita nggak cocok sama mereka. Nggak apa-apa, nggak harus kita mencocokkan. Kalau kita bisa beradaptasi, lebih baik. Ya, next slide. Ini tipe-tipe anak. Termasuk juga cara penyesuaian diri anak. Di mana anak itu menghadapi masalah di keluarga. Misalkan. Kami hari ini anak ini sudah pulang. Kami beberapa hari sekitar 3-4 hari menerima seorang anak remaja 19 tahun lulusan SMK juga, tapi bukan di sini, gitu. Cowok, dan ternyata dia punya pola perilaku seksual homo sejak kecil, sejak SMP. SMK itu sudah menunjukkan hal yang aneh-aneh karena kakak iparnya menemukan lewat chatting di HP. Jadi HP ini ditukeri di kakaknya. Nah, itu HP-mu tak bawa. Nah, nggak dihapus sama dia. Waduh, bacaannya. Aku sudah pernah TM gitu. 3M ya. Oh, mbak 3M itu si kakaknya ngomong. Itu trisam dong. 3S nulisnya. Waduh. Cerita macam-macam. Itu kakaknya baru tahu. Nah, anak ini ternyata dia mengatakan begini. Aku begini dong. Karena ayahku ini sumber masalah di keluarga. Kenapa kok sumber masalah di keluarga? Karena apa-apa yang aku lakukan tidak pernah benar. Jadi memang sampai hari ini ayahnya tuh di rumah tidak bekerja, cuma duduk di depan TV dan ngomel terus ya. Ada aja yang salah, yang ditonton itu mesti gak gini, mesti dikomentari, meso-meso karpe dewe gitu ya, seperti itu. Bahkan ayahnya ngomong ke kakaknya ngomong gini, aku ini gila be. Lah, dan itu mempengaruhi semua keluarganya, termasuk si anak ini. Akhirnya anak ini mencari perhatian, dia tahu caranya. Aku nggak dapat perhatian dari ayahku, maka aku cari perhatian di luar. Nah, di luar area ini memang modelnya yang feminin, cowok tapi yang feminin gitu. Jadi kalau ketemu saya, ayo aku pulang ya, gitu ya, lucu gitu ya modelnya kayak gitu. Memang feminin anak. Dan kumpulannya adalah perempuan-perempuan sejak kecil. Cara dia menyelesaikan masalah adalah dengan dia bisa cerita tapi dengan perempuan. Kalau dengan laki dia nggak mau. Bapak Ibu ketemulah dia dengan cowok-cowok yang memperhatikan dia, yang seneng bully, yang seneng budo gitu ya. Akhirnya tertarik, terlibatlah hubungan LS. Dan hari ini dia dinyatakan HIV positif. 19 tahun. Aduh, ya apa ini ya, 19 tahun, dan kita tidak tahu dia sudah dengan berapa banyak orang yang terpapar. Ini bom meledaknya di sini. Ya, next slide. Remaja itu diajarkan untuk tahu batasan dirinya, kemampuannya, tidak usah yang aneh-aneh, tidak usah kamu harus bisa seperti dia. Kalau kemampuannya tidak mampu ya tidak usah seperti itu. Artinya dia tahu keterbatasanku segitu, mampuku segini, ya ayo kita jalani segini. Kalau kamu bisa selangkah lebih maju nanti ke depan bisa seperti itu. It's okay. Termasuk kita sendiri loh, kita harus tahu batasan diri kita ya. Kadang-kadang kita ini memang manusia itu nggak pernah puas dengan apa itu, tinggal ngelirik sebelah, wih, Alphard gitu kan. Wih, aku Evalia, Alphard yang dikutuk katanya jadi Evalia gitu. Gitu ya. Jadi tahu batasan diri itu lebih baik ya daripada kita nih wah macam-macam nggak karu-karuan tapi akhirnya ketemu saya, ketemu teman-teman psikolog. Ya. Next slide. Ini personal boundary seperti ini. Mempunyai rasa harga diri yang sehat. Harga diri itu kan bentukan dari self esteem kita, rasa percaya diri. Bapak Ibu, rasa tidak percaya diri itu tampilannya dua. Orang yang tidak pede itu tampilannya dua. Yang satu minder, yang satu overconfidence. Jadi belum tentu orang yang wah aku lo pinter, wah oke dia kalau memimpin, padahal sebenarnya dia tidak mampu. Tapi dia menunjukkan supaya orang tidak menilai aku buruk.
maka aku tampil pede aja. Ya boleh, tapi dikerjakan yang lainnya. Padahal yang lainnya ini yang orang-orang yang performnya bagus. Hati-hati ya. Itu seringkali kita nggak sadar akan kita lakukan. Memiliki harga diri yang sehat akan menolong kita menjaga kesehatan fisik. Loh, apa hubungannya fisik ambil mental? Kalau kita sakit, otomatis kan kita pasti stres ya. Kalau kita stres, hormon kortisol kita itu keluarnya banyak. Jadi hormon stres itu ada loh. Nah kalau hormon kortisol kita ini banyak, pasti akan mempengaruhi organ tubuh yang lain. Jadi jangan heran, banyak pasien saya shopping dokter, datang ke neuro, datang ke internis, datang ke bedah saraf, datang ke mana lagi ortopedi, nanti datang ke radiologi, wah keliling. Endoskopi 3 bulan sekali, bayangin loh. Endoskopi itu kan mahal loh, 3 bulan sekali, 6 bulan sekali melakukan CT scan. Jebuse terakhir dokter ngomong gini, Bu, ibu datang aja ke psikiater deh. Beneran, saya kasih obat nggak sampai 50.000, 2 minggu lagi dia balik. Gimana Bu? Aku wis luwe enakan nih dok. Sakit perutku kok hilang ya? Yang biasanya GERD-nya kumat, lambungnya gak enak. Hilang nih dok. Beneran tak ini? Nggak apa-apa tak lambungku loh. Dikasih sembuh malah saya ngeyel, mau sakit lah. Itu endoskopi tidak cukup di Indonesia saja, dia akan keliling dunia untuk endoskopi mencari masalah. Menjaga kesehatan fisik, sama pentingnya menjaga kesehatan mental. Kesehatan mental kita apa? Mengelola emosi, berpikir positif. Kalau kita sering menyalahkan diri kita terus itu juga gak bagus. Itu salah, goblok aku itu memang bodoh, aku gak pantas, aku gak layak, gak berguna, gak macam-macam ya. Menghargai diri sendiri bukan tergantung penilaian orang. Nah, ini lagi banyak ini. Remaja itu selalu akan membandingkan dirinya dengan orang lain dan dia akan menilai sesuai penilaian orang lain. Loh, kamu hari ini kok jerawatan? Wah, kamu kok hitam? Sesuai jalur ibu yang klinik kecantikan kan? Putih, bagus, cantik anaknya. Dipoles-poles putih, tapi 3 warna. Putih, agak mocha, coklat, hitam gitu. 3 warna kan gitu ya. Setelah 3 warna, dia datang ke sekolah kan? Ke sekolah. Tahu apa komentar teman-teman? Kamu bawaan pom-pom ya? Itu pasien saya loh, anak SMP. Aku dipelihara sugar daddy ya. Astaga, kok Yojek mikirnya kayak gitu loh maksudnya ya. Satu sisi dia tuh kepingin diterima, tapi satu sisi di luar kayak gitu aja coba gak mau sekolah. Gak mau sekolah tuh, ya. Dan mampu beradaptasi sebenarnya. Kalau dia ketawa-ketawa, biasa aja kan kalau orang fleksibel kan, mau ngilokno aku kayak apa? Contoh siapa yang paling gampang kalau saya sering kasih Tukul Arwanaya. Maaf ya, misalkan dia mulutnya kayak gini, tambah dibuat mainan, diguyoni sekali. Tapi itu menurut saya dia mampu beradaptasi dan itu salah satu mekanisme atau defense mekanisme yang guyon. Membuat guyon itu satu defense mekanisme yang sehat. Artinya kita juga bisa terima, ya sebenarnya tak apa-apa. Tapi ada orang yang tidak bisa. Next slide. Ini ya, rasa harga diri yang sehat. Mendengar mereka, ini waktunya sudah jam 2. Mendengar mereka, mendengar. Bapak Ibu, saya suka sekali tulisan ini. Tulisan ini dalam bahasa Mandarin kalau baca itu ding. D-I-N-G ya, ding. Ding ini adalah to active listen. To active listen itu adalah kita mendengar aktif. Jadi di dalam komponen tulisan ini, kalau orang China itu kan suka aja pakai logo, ada artinya ya. Di dalam komponen itu ada hear, jadi gambar yang hitam itu telinga, mendengar. Di dalam komponen mendengar itu, to active listen itu ada fokus pikir, mikir yang diceritakan orang ke kamu, ke kita. Kita hadir ketika mereka bercerita. Kita melihat tatap muka ketika mereka bercerita. Kita fokus ketika mereka bercerita dan kita empati. Tulisan ini bagus. Jadi dari satu kata ini sudah ada semuanya. Nah, kalau komunikasi efektif, Bapak Ibu kalau akreditasi salah satunya ya ini maknanya. Satu tulisan. Ya, next slide.
Next slide. Nah, ini hal yang tidak boleh dilakukan kalau ketemu remaja yang suka aduh mengeluh kesah berkeluh kesah. Jangan pernah ada kata kamu itu bersyukur apa? Oh ya Allah, kamu itu kok enggak lihat ibuku sih? Jangan pernah ngomong gitu ya Bapak Ibu ya. Hati-hati. Karena remaja itu akan, kalau kita bereaksi berlebihan, kita judging, kita mengancam, kita mengiming-iming hadiah, kita memojokkan anak-anak, kita banyak memberi nasihat, remaja tidak akan masuk. Mereka akan cari itu di kotak media sosial, dan mereka bisa kumpul atau punya komunitas bunuh diri, ikut di dalam komunitas itu yang jumlahnya ratusan orang, isinya caranya bunuh diri yang tidak sakit, yang sehat dan benar gitu. Next slide ya, ingat ya gitu ya. Next slide. Nah, ini yang perlu dilakukan, dikenali dulu anaknya kayak apa, kayak tadi, tahu dulu duduk masalahnya. Cerita dari satu belum tentu benar dengan cerita orang sesungguhnya. Jangan mengkompar, tapi dengerin dulu. Hadir untuk mereka, hadir untuk mereka, hadir sebagai teman, bukan hadir sebagai bapak dan ibu. Mereka akan nutup pintu kalau sudah begitu. Bapak Ibu bisa rasakan nanti di lapangan kayak apa kalau ketemu mereka, ya. Oke. Beritahu mereka, kalau mereka menanyakan terus aku harus bagaimana, nah baru menurutmu kamu harus bagaimana, ya aku harus oke. Apa yang Bapak Ibu bisa bantu untuk kamu, itu lebih senang kalau mereka begitu daripada kamu tuh harusnya begini. Sholat atau 5 waktu, ibadah yang bener. Dipikir saya ini tidak beribadah kok, dipikir saya ini tidak percaya Tuhan. Yo wes, gawe aja gak percaya Tuhan. Bisa seperti itu. Ya, ini generasi kita Bapak Ibu. Dan jangan lupa kalau sudah mentok, tidak ada teman-teman yang bisa bantu secara profesional dari sisi psikologis, rujuk. Jangan takut, harus dirujuk supaya lebih cepat pertolongan. Ya, next slide. Kayaknya saya takut. Ya, ini 4 indikator untuk sehat jiwa ya. Mampu melihat diri sendiri secara utuh, mampu menerima dan memahami diri, mampu melihat perbedaan sebagai variasi kehidupan, mengerti bahwa bahagia ada di tangan diri sendiri, bukan di tangan orang lain. Ya. Oke, kita akan next slide. Sudah kayaknya. Slide terakhir. Ya. Ini moto kami ketika kita meluncurkan inovasi kita dari Rumah Sakit Jiwa Menur ya, waktu itu dikumpulkan guru-guru juga, mungkin ada salah satu dari sini juga bersama-sama kami. Maka kami punya moto begini, bersama guru selamatkan generasi. Karena guru itu rumah kedua, sekolah ini rumah kedua bagi anak-anak. Bahkan mungkin orang tuanya wis pokoknya full day dong, full day, full day gitu. Gak mikir yang di rumah gitu, full day pokoknya. Tinggal aku jemput, tak kasih bayar, duit sudah selesai. Padahal sentuhan itu berbeda. Ya, Bapak Ibu, saya akan kembalikan. Ini slide saya terakhir. Mungkin kalau ada pertanyaan 1-2 kali ya. Sorry ini terlambat jadi waktu. Baik Bapak Ibu, kita beri aplaus dulu untuk Dr. Ivana. Terima kasih kesempatan diberikan. Nama saya Mariska, Bu. Tadi dijelaskan untuk problem psikologis itu kan ada macam-macam ya. Problem emosi, kemudian perilaku, kecemasan, dan lain-lain. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah problem psikologis itu nanti bisa mempengaruhi kecerdasan anak dari sisi IQ? Nah, kalau mempengaruhi, apakah nanti bisa kembali? Maksudnya setelah problem psikologisnya teratasi, kecerdasannya bisa kembali seperti itu. Matur nuwun, terima kasih. Sebenarnya problem IQ itu nggak berubah ya sebenarnya, dari kecil sampai dewasa itu nggak berubah. Kalau memang kecilnya sudah slow learner, lambat belajar, ya dia tetap sampai dewasa begitu. Cuman penanganan kita jadi berbeda. Tetapi kalau dia depresi itu low concentration. Jadi memang konsentrasinya menurun, nggak bisa fokus, akhirnya dia nggak bisa mengerjakan tugas. Kalau nggak bisa mengerjakan tugas kan pikir-pikir, ini kok bodoh yo, ngimi gak iso gitu kan. Ini mudah loh, untuk ukuran dia mudah seharusnya. Ternyata dia punya problem psikologis di balik itu. Kalau depresinya teratasi, ya kembali. Karena dia bukan karena gangguan intellectual disability. Jadi bukan, beda ya. Jadi kalau dia depresi, dia cemas, bisa nggak? Ya bisa.
karena dia tidak masalah di dalam. Itu ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, kami terima kasih banyak tentang uraian yang telah Dokter sampaikan dari berbagai masalah, terutama masalah anak-anak kita yang ada di Rumah Sakit Menur bersama dengan penelitian-penelitiannya. Kemudian yang kami sampaikan bahwa kami selaku guru agama di sini, apakah latar belakang dari mereka itu, keberagamaannya itu memang rendah atau bagaimana sehingga terjadi hal-hal yang demikian itu. Kemudian apakah juga dari mereka itu sudah ada yang keberagamaannya terlalu tinggi sehingga dia stres dan sebagainya seperti itu. Nah, kalau kami boleh memberi sedikit masukan bahwa kalau di dalam agama Islam itu kan ada kata-kata menurut Rasulullah itu la taghdab falakal jannah, yang artinya adalah janganlah engkau marah dan itu bagianmu adalah surga. Nah, apakah hal yang demikian itu sudah dilakukan oleh banyak orang tua atau bagaimana? Kemudian tidak berdampak pada putra-putrinya. Lalu ada juga yang untuk mengatasi solusi itu apabila kita marah dan sebagainya. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Nisa. Mbak Nisa tadi sudah menyampaikan kalau marah dengan saat berdiri silahkan duduk dan sebagainya. Nah, kami tambahkan di situ bahwa kalau kita marah ada solusinya juga adalah dengan berwudu. Karena marah itu datangnya adalah dari setan dan setan itu adalah terbuat dari api. Kemudian api itu bisa padam dengan air. Itu yang ada di tuntunan kita. Kemudian sebenarnya banyak hal Dok yang ingin kami sampaikan tentang kaitannya dengan cara bagaimana mengatasi emosi dan sebagainya, tapi saya cukupkan sekian, nanti mungkin dokter bisa menjawab apa yang dua hal yang kami tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mereka anak-anak kecil, artinya mereka kan sudah dapat pembinaan agama ya dari orang tuanya ya. Jadi menurut saya mereka tetap kok Pak. Kalau yang sudah remaja, itu kan mereka pasti menjalankan ibadah agamanya masing-masing sejak mereka kecil. Tapi begitu remaja, kalau kecil ini kan di bawah usia 5-6 tahun itu orang tua yang pegang peranan besar. Begitu mereka sekolah, guru. Begitu mereka menginjak akil balik, wah itu teman. Sudah teman, guru sudah nggak digubris. Pokoknya konco ngomong apa yang dituruti gitu ya. Nah di situ perubahannya, gejolaknya besar atau badainya besar itu ketika remaja. Itu badainya besar. Kenapa kok besar? Karena ada perubahan hormonal juga di dalam tubuhnya, semuanya. Jadi menurut saya mereka itu bukan tidak beragama, mereka masih bukan, mereka masih beragama. Hanya mereka ini mungkin nggak dapat role model, kalau saya bilang. Mereka nggak dapat contoh yang baik. Atau mereka pun mendapat contoh yang baik, tetapi dari dirinya sendiri ini dengan kondisi yang era digital kayak gini, mereka termakan dengan kondisi-kondisi yang ada di lapangan, di masyarakat gitu ya. Jadi itu membuat mereka mengubah. Kalau saya melihatnya Pak, pada dasarnya mereka nggak tahan stres ya sebenarnya. Kalau saya melihatnya, saya mengamatinya. Mereka pada dasarnya tidak tahan stres, bukan mereka tidak mau beribadah sebenarnya. Mereka sangat mau, mereka datang tetapi punya konsep sendiri bahwa ya Tuhan itu versi mereka begini. Kalau versi yang benar, realitanya kan kamu mau sakit, mau sehat, semua pemberian. Tapi bagi mereka, konsep Tuhan menurut mereka, kalau Tuhan itu sayang sama aku gak mungkin susah dong. Tapi mereka kan nggak melihat sisi yang lain, bahwa Tuhan tidak menjanjikan langit itu cerah, kan gitu. Nah itu yang mereka alami di masa-masa remaja. Sehingga mereka sangat sensitif sekali kalau mereka dikatakan kamu kurang beribadah, kamu kurang bersyukur. Sensitif sekali. Nah itu kita berusaha redam, bukan tidak memasukkan, tapi mungkin cara masukkannya lewat model-model yang lain, lewat pintu yang lain.
Itu ya bagi mereka yang apakah mereka beragama. Terus mereka bisa nggak ketika mereka kurang beragama jadi gangguan? Bisa. Mereka yang beribadahnya luar biasa sampai belajar, sampai dalam tanda kutip kalau kami menyebutnya itu ngilmu gitu ya, menjalani satu ritual agama tertentu dan lain-lain, cara-caranya itu bisa jadi gangguan jiwa. Banyak Pak, banyak. Kemarin ini baru pulang paksa. Si anak ini katanya kan ikut pondok. Di dalam pondok itu diajarin sesuatu yang baik. Pondoknya ngomong, kalau misalkan di kami itu ada grup silat gitu ya, maka namanya Persahati atau apa begitu ya, itu gabungan yang benar, versi yang benar menurut pondoknya. Tetapi anak ini tuh ikut kelompok yang lain, yang menurut pondoknya ini ilegal. Bapak tahu mereka diajarkan ilmu kekebalan, nggak tahu gimana yang terjadi dengan ilmu kebal itu. Anak ini datang ke kami itu dengan memar, dan ini conjunctival bleeding, jadi putih-putihnya mata ini berdarah. Karena kenapa Pak? Tunjuk sama anaknya sendiri. Jadi anaknya ini mencoba dirinya. Aku ini punya ilmu kebal, aku masuk oko korupsi. Ini memar, ini mas, gak karu-karuan. Terus kita ini bingung, anak ini psikotik Pak, psikotik karena bingung, gak karu-karuan, gelisah, ngomongnya ngelantur, macam-macam, gak karu-karuan. Ini dipukul, otaknya memar, ataukah memang karena kondisi psikotiknya ya, karena dia menjalani ritual-ritual tertentu. Kami CT scan, gak ada apa-apa. CT scan tidak ada masalah, tapi anak ini pada panas badan. Kenapa panas? Dari mana panas? Akhirnya dokter anak, dokter pediatri di tempat kami melihat itu. Ini kayaknya encephalitis autoimun. Jadi bentukannya itu cepat, segera, CPK-nya juga tinggi. Kami kira itu karena efek obat. Dia dapat obat kan karena gelisahnya. Ternyata encephalitis autoimun itu bisa terjadi. Nah orang tuanya menganggap bahwa Bu, ojo dikei obat aja dong, sudah stop dong semuanya, kami mau bawa pulang, mau bawa ke Kediri dengan alternatif supaya mengeluarkan ilmu kebal. Itu terjadi. Bahkan ada yang saking takutnya karena sudah berbuat dosa menonton video porno, si anak ini ngeklik YouTube. Nah YouTube ini cerita, kamu harus bertobat, melakukan ini itu, ibumu harus begini, dijalani sama anak, dijalani. Tapi dasarnya dia ini orang obsesif, OCD. Jadi kalau OCD itu ya tadi ya, cuci tangan bolak-balik gitu. Ibunya, ini muslim, ibunya kalau tidak sholat dimarahi sama dia. Ibu harus tepat waktu, harus ini, lewat 1 menit tidak boleh, ibu tidak boleh gini, tidak boleh, itu dijalani semuanya. Akhirnya dia stres. Kenapa stresnya? Karena yang dia harapkan, yang diajarkan oleh YouTube itu tidak bisa dia lakukan. Wah kalau tidak bisa dia lakukan, kamu neraka tempatmu gitu. Itu disampaikan gitu. Nah anak ini mencernanya kan bukan berarti dia nggak mau beribadah gitu, tapi mencernanya salah. Jadi Pak, kasihan jadinya. Akhirnya mau nggak mau setelah diredakan, dirawat inap, minum obat, baik. Sampai hari ini baik, tidak apa-apa. Bisa sekolah lagi, bisa ini lagi. Jadi memang menurut saya sih bukan karena dia tidak mau beragama atau tidak mau beribadah ya, itu sudah diajarkan sejak kecil. Tapi memang daya tahan stresnya tidak. Itu yang bisa dijawab ya Pak ya untuk sementara. Oke. Satu lagi penanya nih. Ada Bapak yang di sana. Nah itu. Terima kasih. Dalam hal ini kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa terkait dengan kejiwaan seseorang. Bu Ivana, ini saya mengikuti berita medsos yang terjadi. Yang pertama di dunia pendidikan, yang kedua di luar dunia pendidikan. Di mana akhir-akhir ini ada satu peristiwa di Garut, ODGJ membunuh ODGJ. Pertanyaan saya singkat, mereka kok bisa mempunyai naluri membunuh seperti itu dan dimutilasi? Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, akhirnya juga terlihat di medsos juga bahwa ketika para pelajar merayakan celebrate atau merayakan hari ulang tahun temannya, mungkin ini karena faktor kesetiakawanan atau faktor apa kita kurang tahu, dan mungkin Bapak Ibu mendengar dimasukkan ke sungai dan meninggal. Nah ini habit ini bagaimana sebenarnya
kalau kita lihat sih apa ya, sesuatu yang ya mungkin bagi dunia mereka itu wajar, tapi bagi kita itu sesuatu yang kurang mendidik. Nah ini bagaimana cara mengedukasi mereka dengan cara pengalaman yang terjadi di Klaten itu, tidak hanya di Klaten, mungkin ada bahaya-bahaya yang lain yang terkait dengan perayaan ulang tahun salah satu teman di lingkungan sekolah itu. Bagaimana cara mengedukasi mereka supaya mereka merayakan dengan cara yang positif, begitu. Tetap semarak, ceria, dan sesuai dengan dunia mereka. Terima kasih, Bu. Ya, ODGJ membunuh ODGJ. Itu sama Bapak ngomong gitu tuh saya ingat pasien kami di Menur ya. Seorang anak dimasukkan oleh warga ini, Pak Lurah, Pak Camat gitu, Pak RT sudah resah keluarga ini karena dia membunuh ibunya. Terus ditanya, kamu tuh ini wajahnya enggak wajah bersalah loh. Jadi wajah yang duatan, terus ya, kamu tujuanmu apa sih membunuh ibumu gitu ya? Tahu Pak yang dijawab, supaya saya dapat saweran, uang duka itu loh. Uang duka, beras, gula, uang duka dari tetangga. Kenapa kok sampai kepikir begitu? Aku nggak punya uang. Simple dan dia. Nah itu yang namanya psikotik. Psikotik itu tulisannya PSIKOTIK. Itu namanya psikotik. Orang yang psikotik dia tidak bisa punya nalar daya pikir yang baik. Jadi antara pikiran dengan realita itu enggak nyambung. Makanya mengapa orang itu, ini ibunya, ini ayahnya kok dikampleng, kok ditendang, kok dibunuh, karena dia memang kondisi psikotik. Jadi psikotik itu sebuah penyakit, di mana yang diserang itu area berpikir yang namanya prefrontal cortex. Ya, saya dulu kebayang gini, enak ya jadi anak manja ya, tinggal dikasih gitu ya. Tapi ternyata itu menyerang area prefrontal kita. Nah kalau area kita merencanakan, area kita berpikir, area kita menganalisa, area kita memutuskan sesuatu, area kita bijak begitu, dirusak. Jadinya apa? Benar-benar kayak maaf ya hewan. Hewan aja diajar masih bisa. Ini enggak, karena ini yang dirusak. Penyakit skizofrenia atau bisa jadi bukan skizofrenia aja ya, psikotik gitu. Itu yang diserang adalah prefrontal cortex. Kayak anak-anak yang kecanduan pornografi, mana yang diserang? Area itu juga. Makanya kenapa dia tidak bisa, ini ibumu loh, kok mau kamu perkosa? Gitu. Ini adikmu loh, kok kamu begini? Nah ini prefrontalnya yang diserang. Makanya kenapa harus betul-betul dijaga, betul-betul didampingi itu seperti itu. Itu ya ODGJ bisa ya ODGJ karena memang penyakitnya. Yang kedua, bagaimana dengan anak-anak yang celebrate seperti itu? Bapak bisa pakai contoh itu untuk mengedukasi mereka. Ini juga mungkin juga mereka nggak ngerti ya, pikirnya di Jeburno, di kolam renang. Oh ternyata kolam renangnya dalam, dia nggak tahu. Pikirnya dikasih tepung-tepungan, ternyata dia alergi telur, misalkan begitu. Duduk ditarik kursinya kena tulang belakang buta. Tapi tayangan itu menurut saya baik, Pak. Sebagai edukasi di remaja-remaja kita, teman-teman ada berita loh. Nih. Nah kalau kita rajin menayangkan itu paling tidak kan mereka itu suka sekali visual. Visual itu lebih cepat ditangkap daripada mereka suruh baca berita. Ini loh, jadi keinget gitu loh. Jadi kalau nanti ada temannya yang melakukan gitu, ojo loh, punya anak kok piye. Ojo loh kayak gini. Jadi saling mengingatkan menurut saya. Tapi mungkin itu dalam masyarakat ya. Tetapi jangan kaget, ada anak-anak tertentu yang memang impulsif, usil. Kalau kita bahasa awamnya ngomongnya usil. Anak ini loh usil banget. Kursi dikasih lem misalnya gitu. Usil. Usil ini ingat, apakah ini sebuah diagnosis, sebuah bagian dari gejala diagnosis tertentu, ataukah memang bagian dari karakternya dia? Nah, kalau sebuah bagian dari gejala tertentu, ya ditelusuri Pak, ada apa nah ini? Dan itu pasti akan kelihatan dari kecil. Dari kecil. Kalau tiba-tiba dewasa, bisa jadi karena trauma kepala, kecelakaan, atau ada tumor di otaknya, itu bisa.
Jadi kalau saya mesti ditelusuri ya, usilnya yang benar atau dia memang tidak sengaja, kan juga tidak tahu dia ada listrik, kasihan ya, ada listrik di situ. Kasus yang lagi, anak kecil yang 6 tahun masuk joblangan selokan, nggak taunya 6 meter, banjir nggak kelihatan, hilang, mati di Jakarta. Nah kayak gitu-gitu itu kan sesuatu yang memang yang harusnya bisa dicegah ya, tapi ya gimana lagi. Itu ya Pak, itu yang mungkin bisa menjawab pertanyaan Bapak ya. Kita karena prihatin dok terhadap siswa-siswa kita juga setelah mendengar cerita dari dokter generasi Z itu seperti apa sekarang. Nah, mungkin ini terjadi pada murid kita, tapi kita belum tahu bagaimana cara penanganinya. Kita melihat gejala dok di antara siswa kita itu ada yang suka sesama jenis tadi seperti yang dokter sampaikan. Bahkan menurut pengamatan kami itu teman-temannya juga tahu. Jadi secara nggak langsung tuh teman-temannya udah lama bu gitu. Nah, namun hal ini kan juga kadang hal seperti ini kan disembunyikan ya dok. Kalau disampaikan ke orang tua belum tentu orang tua itu menerima kalau anaknya diarahkan seperti itu. Padahal ini adalah suatu problem penyakit yang harus segera ditangani dan disembuhkan sebelum jauh ke sana. Nah mungkin langkah apa dok yang kita lakukan kalau kita melihat gejala siswa kita ada yang seperti itu? Terima kasih dok. Kalau sepanjang saya menjadi psikiater, gangguan orientasi seksual itu akan terjadi pasti ada latar belakangnya. Jadi tidak mungkin orang itu LSL atau PSP gitu, perempuan suka perempuan, itu tidak mungkin terjadi dengan tiba-tiba. Seperti contoh yang tadi HIV/AIDS positif, dia didasari oleh kondisi keluarga, benci sekali dengan ayahnya, tapi dia jadi perempuannya, kan laki tapi jadi perempuannya. Beberapa kasus yang terjadi juga begitu, ada dasarnya. Jadi tetap Bapak Ibu, kalau menurut saya ajak ngomong anak ini sendiri-sendiri. Yang kira-kira ditengarai, oh ini, tidak apa-apa, ajak ngobrol aja, jangan ngobrol langsung tembak begitu, jangan ngobrolnya ngalor ngidul dulu, gimana kamu di rumah, kondisimu gimana, pulang sekolah seperti apa, nanti dari situ bisa keluar. Jangan pernah menembak hal yang itu dulu, sampai dia merasa nyaman cerita ke ibu, baru dari situ keluar. Dasarmu apa sih? Kalau dari situ anak ini yang dituntun dulu untuk menyadari dasarnya apa, dia suka sama ini, mau apa, jadi cara motivasi tujuannya apa. Nah ini LSL gitu, pasti ada caranya. Nah kalau enggak nanti ibu gini, mau enggak sih kamu ketemu sama ahlinya? Ini kan pasti sesuatu yang satu sisi pasti mungkin kamu terganggu, mungkin tidak, karena kamu sudah menikmati. Tapi apakah kamu pernah tahu kalau misalkan kamu melakukan seperti ini akan berdampak apa? Ya tahu aku bu, aku ya sajane wedi. Si anak itu juga bilang begitu. Aku ini sebenarnya ya tahu dong. Aku nggak tahu, aku takut. Aku sebenarnya takut, tapi aku nggak berdaya. Jadi aku nggak bisa mengatasi kondisiku ini. Akhirnya terjerumus karena orang rumahnya bingung untuk mengatasinya. Nah kalau seperti itu baru ibu boleh sarankan ke psikolognya sekolah kan silakan, atau yang rekanan boleh, atau ke kami boleh. Jadi ngobrol dulu, diajak ngobrol dulu. Baru dari ngobrol mungkin perlu tes yang lain-lain, psikologi dan lain-lain baru ketahuan. Nah nanti pendampingannya itu yang ke orang tua ibu panggil, tapi nggak usah ngomong bu, anak ibu ini loh ya, bisa shock ibu ini. Tapi mungkin tanya aja, ini prestasinya kok agak menurun ya bu, misalkan seperti itu, pakai cara seperti itu. Oh anaknya ini berprestasi loh bu, kami akan ikutkan ini, ibu bersedia. Wah di rumah penanganan ibu baik ya, boleh gimana caranya sampai jadi anak yang seperti itu. Nanti baru kelihatan siapa yang dominan, siapa yang ini, siapa yang ini. Jadi ngomongnya bulat bu, nggak bisa main tembak langsung. Betul, maunya jurusannya Joyoboyo lewat diri di situ. Gitu ya bu ya. Iya, monggo kalau mau nanti seperti apa merujuknya bisa menurut juga bisa. Oke, terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya. Nggak terasa sudah 1,5 jam itu. Mari kita silakan. Terima kasih. Kita beri aplaus yang meriah sekali lagi untuk Dokter Ivan.
Baik Bapak Ibu yang berbahagia, dengan demikian seminar kesehatan mental untuk hari ini telah selesai. Sebelum saya akhiri, saya atas nama manajemen sekolah dan pribadi mohon maaf apabila dalam pelayanan kami ada yang salah dan kurang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.